Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah wa ba'da dzalika alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Agus Wahyudi sebagai dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah. Kemudian terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak presentasi dari kami. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan apa itu salat fardu dan analisis praktek salat fardu. Tapi sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Agnes Monica, kemudian ada Yusuf Maulana, kemudian ada Angger Bagus Sadewa, dan yang terakhir ada saya, Faisal Abdul Fajari. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja menuju ke materi yang pertama. 1. Pengertian sholat fardu. Sholat menurut bahasa berarti doa, sedangkan menurut istilah syara ialah satu macam ibadah yang terdiri dari beberapa bacaan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat fardu adalah salat dengan status hukum fardu, yaitu wajib dilaksanakan. Menurut para ahli fikih, salat diwajibkan kepada umat Islam pada malam hari ketika Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, yaitu lebih kurang 1 tahun sebelum hijrah. Akan tetapi menurut ulama mazhab Hanafi, kewajiban sholat itu ditetapkan pada waktu malam hari ketika Nabi Muhammad, yaitu malam Jumat tanggal 10 Ramadan, 1,5 tahun sebelum hijrah. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa tanggalnya adalah 27 Rajab, 1,5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Perintah wajib salat mula-mula turun pada malam Isra, setahun sebelum tahun hijrah. Sebagai Allah firmankan, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Salat fardu sendiri menurut hukumnya terdiri atas dua golongan, yakni fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yakni diwajibkan kepada individu, termasuk dalam sholat ini adalah 5 waktu dan sholat Jumat untuk pria. Fardu kifayah yakni yang diwajibkan atas seluruh muslim namun akan gugur dan menjadi sunnah bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Yang termasuk kategori ini adalah sholat jenazah. Waktu pelaksanaan sholat. Waktu sholat sangat berkaitan dengan peristiwa peredaran semu matahari relatif terhadap bumi. Pada dasarnya, untuk menentukan waktu sholat, diperlukan letak geografis, waktu atau tanggal, dan ketinggian. Urutan waktu sholat atau dari pagi sampai malam yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Waktu subuh diawali ketika terbitnya fajar shodiq hingga sesaat sebelum terbitnya matahari atau syuruk. Zuhur, waktu istiwa atau zawal, terjadi ketika matahari berada di titik tertinggi. Istiwa juga dikenal dengan sebutan tengah hari. Pada saat istiwa, mengerjakan ibadah sholat, baik wajib maupun sunnah, adalah haram. Waktu zuhur tiba sesaat setelah istiwa, yakni ketika matahari telah condong ke arah barat. Biasanya pada jadwal sholat, waktu zuhur adalah 5 menit setelah istiwa. Asar, menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, waktu asyar diawali jika panjang payung-payung benda melebihi panjang benda itu sendiri. Sementara mazhab Imam Hanafi mendefinisikan waktu asar jika panjang payung-payung benda 2 kali melebihi panjang benda itu. Maghrib
waktu maghrib diawali ketika terbenamnya matahari. Terbenam matahari di sini berarti seluruh piringan matahari telah masuk di bawah horizon cakrawala. Isya. Waktu isya didefinisikan dengan ketika hilangnya cahaya merah atau syafaq di langit hingga terbitnya fajar shodiq. Waktu-waktu yang dilarang melakukan sholat. Ada 5 yang tidak boleh ditempati melakukan sholat kecuali sholat yang mempunyai sebab, yaitu 1. Setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari. 2. Ketika terbitnya matahari hingga sempurna dan naik sekurang-kurangnya setinggi tombak, kurang lebih 10 derajat dari permukaan bumi. 3. Ketika matahari rembang di atas kepala hingga condong sedikit ke barat. 4. Setelah sholat asar hingga terbenamnya matahari. 5. Ketika mulai terbenamnya matahari hingga sempurna. 3. Ketentuan sholat fardu. Syarat wajib sholat 5 waktu terdiri dari 1. Beragama Islam, 2. Suci dari haid dan nifas, 3. Berakal, 4. Balik, 5. Jaga. Syarat sah sholat 5 waktu. Syarat sah sholat 5 waktu terdiri dari yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Dan yang terakhir, menghadap ke kiblat. Masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami, sholat menurut bahasa berarti doa, sedangkan menurut istilah syara ialah salah satu macam ibadah yang terdiri dari beberapa bacaan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu adalah sholat dengan status hukum fardu, yakni wajib dilaksanakan. Waktu sholat sangat berkaitan dengan peristiwa peredaran semu matahari yang relatif terhadap bumi. Pada dasarnya, untuk menentukan waktu sholat diperlukan letak geografis, waktu, dan ketinggian. Urutan waktu sholat dari pagi sampai malam yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ketentuan sholat fardu terbagi menjadi 2 syarat, yakni syarat wajib dan juga syarat sah. Syarat wajib terdiri dari beragama Islam, suci dari haid, kemudian suci dari nifas, berakal, balik, dan jaga. Kemudian syarat sah terdiri atas suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Kemudian menutup aurat, dan yang terakhir mengetahui masuknya waktu sholat dan menghadap ke kiblat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.